Masih banyak orang yang mikir kalau Chromebook itu adalah laptop yang cuma bisa nonton YouTube atau ngetik di Google Docs. Tapi yang satu ini beda. Ini Acer Chromebook Plus Spin 514, Chromebook dengan prosesor Intel, up to Intel Core 7 prosesor, 150U, RAM-nya 16GB, dan bisa dipakai ngoding. Ada AI-nya dan bahkan bisa install Steam kalau lo mau. Jadi lo masih mikir Chromebook itu kurang jago? Jangan gitu, gue udah pakai Chromebook ini selama beberapa hari dan gue cukup kaget. Let's break it down. Chromebook ini punya desain simple, material body mostly aluminium dan surprisingly sangat kokoh. Ada sertifikasi military grade juga, jadi tahan banting buat dipakai harian. Kebayang sih ini cocok buat pelajar, guru, atau pekerja remote yang suka keluar rumah. Desainnya simple, cenderung polos dengan warna steel grey. Ada logo Acer dan tulisan Chromebook Plus juga di bodinya. Overall ya mirip kayak laptop lainnya, tapi kesan premium di desain dan build quality-nya ini dapet banget. Beratnya sekitar 1,5 kg, cukup enteng buat dibawa kemana-mana. Asli, ini feels premiumnya berasa banget di laptop ini. Apalagi setelah lo buka bodinya. Beuh. Langsung kelihatan trackpad yang luas, seluas samudra. Speaker up firing di kanan kiri, keyboard, dan layar glossy yang berasa mahal. Layarnya pakai panel IPS, resolusinya WUXGA alias 1920 x 1200 pixels dengan aspek rasio 16:10 yang terasa lebih luas buat multitasking. Layarnya ini bisa ditekuk sampai 360 derajat, jadi laptopnya bisa dipakai sebagai tablet juga. Tablet? Emangnya dia touchscreen? Iyalah, dia juga ada support multitouch, jadi bakalan berguna banget untuk satu hal. Main game. Nanti gue tunjukin ya. Chromebook nggak lengkap kalau nggak kita cobain main game Android lah. Tapi nanti. Nafsu banget langsung main game. Gue masih ngomongin fisiknya. Tunggu bentar. By the way, layarnya juga udah dilapisi sama antimicrobial Corning Gorilla Glass yang katanya bisa melindungi layar cakep ini dari bakteria. Cuma karena nggak ada lapisan anti glare di sini, pastiin aja kalian nggak pakai laptop ini membelakangi sumber cahaya. Soalnya dijamin pantulannya bakalan gemerlap di layar ini. Keyboardnya warna hitam, ada backlightnya juga, cuma secara layout agak asing buat kalian yang biasa pakai laptop Windows. Nggak ada tombol Windows di bawah, adanya logo buletan untuk buka menu aplikasi yang letaknya ada di atas shift, di tempat biasanya ada key caps lock. Di sini nggak ada. Trackpadnya yang gede ini juga surprisingly licin dan nyaman dipakai. Materialnya berasa kayak kaca, meskipun katanya dia dibuat dari plastik sampah laut. Loh! Makanya dikasih nama Ocean Glass Touchpad. Input-output tergolong lengkap banget. Ada 2 buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery dan DP, dan 1 buah port audio 3,5 mm headphone jack. Ini bisa dicolokin speaker juga. Ada sebiji USB 3.2 Gen 1, 1 port HDMI 1.4. Uniknya, ada tombol volume di sisi kanan dan tombol power di sisi kiri. Kedua tombol ini bakalan bermanfaat banget kalau kalian ngejadiin laptopnya ini sebagai tablet. Karena ketika jadi tablet, semua tombol yang ada di keyboard dan juga touchpadnya akan otomatis mati. Jadi kalian bisa ngontrol volume atau powernya lewat tombol yang ada di samping. Spec-wise, untuk Chromebook ini termasuk kelas berat. Prosesor pakai Intel Core 5 120U dengan 12 threads dan clock speednya 5 GHz. RAM-nya 16GB dan unit yang gue cobain ini punya SSD 256GB. Jarang banget Chromebook pakai SSD beneran. Biasanya eMMC, ini gokil sih. Buat ngetesnya, awalnya jujur aja gue bingung ya, karena gue nggak bisa ngetes layaknya gue ngetes laptop Windows yang biasa kalian tonton di channel ini. Tapi gue udah cobain buka banyak banget tab Chrome sambil nonton YouTube. Ini lancar. Masa ngetesnya gitu doang? Tuh. Diajak main game Android juga bisa loh. eFootball lancar gue mainin di settingan high 60 FPS. Main game Android. Ya udah nggak apa-apa, gue ceritain dulu ya. Nggak ada tuh yang namanya frame drop. Yang ada tangan gue ngedrop karena sok-sokan main di mode tablet. Berat bro. Tapi tenang, karena layarnya fleksibel, gue posisiin di atas meja begini juga nyaman banget buat main eFootball. Asphalt Legends Unite juga ngacir di settingan tinggi semua. 60 FPS rata dijalanin sama laptop ini. Dipakai ngedit di CapCut juga bisa lancar banget di resolusi 4K. Render pun mulus. Asiknya karena dia Chromebook, aplikasi CapCut yang dipakai juga sama kayak versi mobile nih. Jadi buat yang udah biasa ngedit di versi HP, nggak bakalan kesulitan ngedit di sini. Jangan lupa, karena CapCut-nya versi mobile, pakai touchscreen itu jauh lebih nyaman daripada pakai touchpad. Oh iya, buat yang nggak tahu, Chromebook Plus ini juga punya mode Linux, di mana kalian bisa langsung akses terminal. Ini berguna banget buat kalian yang mau ngoding di Linux ya.
Asiknya, apapun yang kamu lakukan di Linux nggak bakal ngaruh ke sistem Chromebook karena Linuxnya berjalan di kontainer sendiri. Mantap ini. Soal install Steam yang gue sebut di awal juga bisa. Ini beneran, serius. Sekarang Steam udah ada Steam for Chromebook meskipun statusnya masih beta. Cara installnya sama aja kayak lo install Steam di Windows. Download, abis itu lo login. Kalau udah login, jangan lupa lo masuk ke dalam Steamnya terus install Proton. Kalau udah install Proton, udah selesai deh. Kalian bisa download game dari library kalian, terus kalian mainin. Wah, asik ya? Soal performa gamenya, tentu beda game bakalan beda cerita juga. Tapi ngeliat spesifikasinya, Acer Chromebook Plus Spin 514 ini sih bisa-bisa aja main game santai macam Stardew Valley, misalnya Celeste, atau kayak yang gue coba ini, Hot Wheels Unleashed. Untuk game yang lebih berat, pakai Steam Link aja kali ya. Kalian stream dari PC lain. Chromebook lagian, bos. Ini beda sama laptop gaming ya. By the way, selama gue pakai laptop ini, gue nggak ngerasain adanya anget di bagian keyboard atau touchpad gitu. Semuanya nyaman, kecuali di satu sisi, yaitu pembuangan panasnya yang ngarahnya ke layar ini. Chromebook Plus juga udah bisa pakai AI loh. Gemini udah pre-installed di sini dan ini tuh beneran bermanfaat banget. Lo bisa ajak dia brainstorming kerjaan apapun. Bahkan skrip video ini juga gue bikin dengan bantuan brainstorming sama Gemini. Manfaatin AI-nya, bro. AI di Google Photos juga ngebantu banget buat ngedit tipis-tipis di laptop ini. Generatif AI kayak buat hapus objek, bikin objek baru, sampai perbaikan pencahayaan foto ada di sini. Kerjaannya gercep, tapi tetap perlu connect internet ya, karena processingnya on cloud ini. Nah tuh, bisa apa Chromebook tanpa internet? Apa benar Chromebook harus connect internet? Sebenarnya nggak juga, tapi kalau lo connect internet, jelas banyak fungsi tambahan yang bisa lo lakukan di Chromebook. Sama kayak laptop Windows juga sebenarnya ya. Tapi kalau kepepet, terus nggak connect juga aman, bisa. Saran gue, kalau kalian takut kerjaan kalian di Chromebook itu keganggu, kalian aktifin aja ya akses file offline. Jadi semua file yang ada di drive atau docs kalian, itu bakalan bisa diakses secara offline. Janganlah lo keasikan kerja, terus lupa download filenya secara offline, terus pas pengen lo kerjain lagi, pas internetnya nggak ada, terus jadi nggak bisa gitu. Itu mah bukan salah Chromebooknya. Oh iya, lupa, laptop ini juga punya webcam yang resolusinya Full HD. Otomatis, Zoom meeting pakai aplikasi Zoom juga bisa dilakuin di Acer Chromebook Plus Spin 514 ini. Webcamnya punya physical shutter, jadi bisa kamu tutup kalau takut ada yang ngintip. Buat wireless connectivity-nya, laptop ini udah future proof banget. Soalnya udah pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Well, overall buat gue yang baru nyoba-nyoba pakai Chromebook, pengalaman pakai laptop ini tuh menyenangkan banget. Build quality solid, layar cakep, touchpad dan keyboard aman, bisa dijadiin tablet juga. Ini asli ngerusak stigma Chromebook yang selama ini berasa entry banget gitu. Tapi tetap kalian harus perhatiin learning curve yang harus dijalani. Gue pribadi butuh waktu beberapa hari untuk bisa klik sama Chromebook ini. Dan masih butuh penyesuaian lebih lanjut lagi, bahkan sampai sekarang. Karena ada beberapa hal yang biasa gue lakukan di laptop Windows itu beda caranya sama di Chromebook. Tapi ketika udah mulai berasa klik gitu ya, udah mulai berasa bisa basic-basicnya, Chromebook ini ternyata nyaman juga buat dipakai. Nah, terakhir, Acer juga ngasih garansi servis selama 1 tahun, gratis international travel warranty, dan sampai ngasih layanan Acer Customer Service yang buka 7 hari seminggu juga. Terus kalau laptop kalian rusak, santai, kalian bisa langsung ke jaringan layanan service centernya Acer yang ada di 110 lokasi. Dia ada di 89 kota dan 36 provinsi di Indonesia. Lengkap sekali Acer. Oke ya, itu aja pengalaman gue pakai Chromebook yang ternyata bisa diajak untuk main game Steam. Ini gue baru tahu. Sebuah hal yang gue sangat berterima kasih sama Acer karena udah minjemin Chromebook ini. Gue jadi tahu kalau ternyata Chromebook itu bisa dipakai untuk main game Steam. Hehehe. Apakah laptop gaming gua kedepannya akan pakai Chrome OS? Bisa juga sih selama dia cukup powerful kayak si Acer Chromebook Plus Spin 514 yang ada di belakang gua ini. Oke, that's it. Gue Dian dari Main lagi pamit. Mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang lagi galau nih. Mau pakai Chromebook apa kagak? Bisa main game apa enggak? Gitu ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.